Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bi. Innallaha kana sami'an basira. Sidang Jumat Jamaah Al-Hasna rahimakumullah. Hari ini hari yang kemarin kita sebut besok hari, kini telah menjadi kenyataan. Ini yang kemarin kita sebut besok, sekarang sudah kita alami, sudah dan sedang kita lalui dan sedang kita jalani. Pada mimbar kali ini berkaitan dengan al-amanatu wal adl, amanat dan adil. Dalam surat An-Nisa ayat 58 tadi telah saya bacakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah menyuruh kamu. Kamu di sini secara khusus umat Islam, secara umum manusia. Dan diawali dengan kalimat inna, sesungguhnya, sungguh-sungguh, benar-benar, taukid. Adu bahwa kalian agar menunaikan al-amanati, amanat. Di sini menggunakan kata banyak, macam-macam amanat. Ila ahliha, kepada orang yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum, yang kedua, dan apabila kalian menjatuhkan sanksi hukum bainan nasi, di antara manusia, antahkumu bil adli, agar kalian menjatuhkan sanksi hukum secara adil. Nanti akan macam-macam makna dan bagian dari adil. Innallaha, sesungguhnya Allah ni imma ya'idukum, sebaik-baik menasihati kamu, menasihati kamu yang paling baik. Bihi, dengannya. Innallaha, sesungguhnya Allah kana sami'an, selamanya Maha mendengar, basiro, Maha melihat. Kalau kita melihat dalam surat Al-Ahzab ayat 72, inna aronnal amanata, sesungguhnya kami menyodorkan amanat ala samawati, ke langit, wal ardi, ke bumi, wal jibali, ke gunung, fa'abaina, tapi kesemuanya itu menolak dan enggan antahmilah untuk membawanya, untuk menanggungnya. Kemudian wa asfaqna mina, kemudian kami sodorkan amanat itu, wa hamalahal insanu, lalu dibawa itu oleh manusia. Kenapa manusia sanggup memikul amanat? Karena bukan doluman jahula, karena manusia banyak yang dolim dan bodoh. Kata Ibnu Abbas serta Ubay bin Ka'ab, al-amanatu fi kulli syai', bahwa amanat itu ada pada segala sesuatu. Salat itu amanat, salat itu amanat. Wasakatu amanatun, zakat pun amanat. Wal aqdu, dan anggota wudu ini atau anggota badan kita ini amanat tuh. Semuanya adalah amanat. Nanti akan kita diminta pertanggungjawaban tentang amanat ini. Berarti saat ini kita sedang menunaikan, melaksanakan dan memelihara. Al amanatu fi kulli syai'in, wudu'i wa sholati, pada wudu, pada sholat. Maka kenapa yang wudunya tidak seperti wudu Rasul, bukan mendapat pahala tapi jahanam.
Dan sholatnya juga sama, bila tidak seperti sholat Rasul terkena ancaman. Wal zakati, zakat juga amanah. Wal jinayati, jinayah tentang pengurusan mayit. Wal saumi, ibadah saum juga amanah. Wal khairi, juga takaran. Wal mizani, timbangan. Wal mali, harta kekayaan. Wal ilmi, ilmu pengetahuan. Wal ahli, keluarga sekalipun itu adalah amanah. Amanah. Ubay bin Ka'ab juga mengatakan adul amanah ila mani kamanatan, tunaikan amanat kepada orang yang menyimpan kepercayaan. Satu suara rakyat. Nah, kita kemarin pencoblosan itu adalah merupakan amanah. Setetes air mata umat nanti akan ditanya, sekecelak air mata rakyat akan diminta tanggung jawabnya. Mani kamanatan. Oleh karena demikian, wala tahun alaman khonaka, sekalipun kepada orang yang khianat kepadamu jangan engkau khianat. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa betapa besarnya pahala orang yang menunaikan amanah dan betapa beratnya ada bagi orang yang mengabaikan amanah. Kemudian disebutkan juga bahwa dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu la tahunu war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Menunaikan amanat dikaitkan dengan ilmu. Kenapa? Karena al-mar'u ya'malu ala qadri ilmihi. Seseorang beramal, seseorang bertindak, seseorang bergerak, berpijak adalah sesuai dengan keilmuannya. Kenapa Rasul SAW tidak pernah meminta tambah kecuali dalam hal ilmu? Karena mungkin keadaan untuk mengatasi, menangani, menanggulangi persoalan yang silih berganti ya harus diimbangi dengan setiap saat kita menambah ilmu pengetahuan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tahunu, kalian jangan khianat kepada Allah. Berarti Allah telah menyimpan amanat, mengutus Rasul, menurunkan kitab suci, mengirim Nabi agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Hidup di dunia hanya satu kali, tidak dua, tidak tiga kali. Gagal yang satu kali tidak bisa kita ulangi. Gagal hidup beda dengan gagal dagang. Gagal hidup lain dengan gagal tani. Gagal hidup berbeda dengan gagal sekolah. Kulantaran itu hidup benar, hidup fakir, ngalakukan amal soleh, nuluyuk yang menunjukkan Quran Sunnah. Kudu sakalian. Sebab ngan sakalian yang disebut tuntunan Quran Sunnah adalah amal soleh itu amalun muwafiqun lisyari'ina, amal yang sesuai dengan syariat Allah. Makanya kita berupaya bagaimana agar perilaku kita, sifat kita, salat kita, saum kita benar-benar sesuai dengan syariat. Karena man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu kan hadisnya sahih dan mutawatir. Barang siapa yang melakukan sesuatu amal yang bukan dari ajaranku, bukan dari sunnahku. Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang Jumat yang berbahagia. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Nah, di sini tidak disebut maf'ul bihnya, objeknya. Innallaha ya'muru.
Tidak seperti tadi ya'murukum. Nah di sini ya'mur, sesungguhnya Allah menyuruh sejak dulu, bukan hanya sekarang. Menyuruhnya itu sejak manusia pertama bil adli, untuk bersikap adil, wal ihsani, bersikap ihsan, ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Kebaikan Allah pada diri kita banyak. Pada mata kita terdapat kebaikan, pada pendengaran kita, pada pemikiran kita, pada tangan, kaki, dan seluruh tubuh kita adalah terdapat kebaikan. Wa ita idil qurba, dan supaya menghubungkan kebaikan itu kepada kerabat dekat. Jadi kalau kita sedekah, kalau kita zakat, kalau kita infak kepada orang lain dan kepada sanak saudara, pahalanya berbeda. Kalau kepada sanak saudara menyambungkan persaudaraannya juga tentang infak, zakat, dan sedekah. Wayana anil pasai, dan juga bukan hanya menyuruh tapi juga melarang. Ada perintah, ada larangan. Kalau perintah itu al-amru tolabul pilih minal a'la ilal adna, tuntutan agar dilakukan, yang datangnya tuntutan itu dari atas ke bawah. Tapi kalau dari bawah ke atas namanya doa, permohonan, permintaan anak pada ayahnya, kalau permintaan dari orang tua kepada anaknya, itulah al-amru. Wayana anil fasai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tattaqun. Al-adlu arba'atin. Adil itu ada 4. 1, al-adlu ma'allah, adil bersama Allah, adil terhadap Allah. Bagaimana adil terhadap Allah? Allah yusyrika bi ma'ahu ibadah, tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Itu di ayat 110 surat Al-Kahfi, di mana keadaan bahwa musyrik itu jangankan kepada benda mati, kepada benda hidup sekalipun tidak boleh. Biasanya la tusyriku billahi syai'an, la tusyriku bihi syai'an. Ini wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Ahad itu seseorang bi'adil to'at, bahwa Allah agar ditaati, dipatuhi, walayasi, tidak didurhakai. Kemudian wayukar, untuk diingat, walayuka, tidak boleh dilupakan. Kemudian wayuskuru, untuk disyukuri, mana yakfur, tidak boleh diingkar. Al-adlu fil hukmi bainan nas, kemudian adil dalam menjalankan hukum di antara manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Itaqul kulli haqqin haqqah." Tunaikan, serahkan, berikan kullu bihaqqin haqqah, hak setiap orang yang mempunyai hak untuk menerima. Al-adlu baina zaujat, juga adil antara istri. Sampai ada hadis yang menerangkan di akhirat ada orang yang berjalan dengan diri dek-dek. Kemudian juga bukan hanya di antara zaujat, juga wal aulad, di antara anak-anak. Baik, para taqulu ahadul ahad al-amr, boleh memberi kelebihan, keunggulan kepada yang seorang dengan tidak disamakan dengan yang lainnya. Wa an yusaru ba'du wala ba'in, dan mengutamakan sebagian daripada yang lainnya. Al-adlu fil qaul, adil dalam ucapan. Wala yuqulu, janganlah mengatakan bahwa jangan ini, tapi tidak sesuai dengan landasan hukum. Anas bin Malik mengatakan, aku 10 tahun bersama Nabi, 10 tahun. Tidak pernah mengatakan jangan
Jangan melakukan itu lagi. Menunjukkan bahwa Rasul itu betapa bijak. Antum fil qauli, yaitu adalah alias agar bersikap sidik, jujur dan benar. Innal halal bayyinun wal haram bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas halalnya, yang haram juga jelas haramnya. Wa ma bainahuma mustabihatun. Kemudian al-adlu fil mu'taqad, adil dalam keyakinan. Apalagi atakidu ghairul haq, tidak boleh meyakini yang tidak benar. Karena domain percaya bisa karena Quran sudah tepat percaya. Semoga kita menjadi orang yang bisa melaksanakan amanat serta bisa bersikap adil. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada mimbar kali ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hamba yang benar-benar melaksanakan amanat dan mampu untuk bersikap adil sekalipun kepada binatang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.